Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Minggu penuh sukacita, Minggu Hari Raya Paskah. Ibu Bapak, sebelum bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, saatnya Tuhan kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus saja kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dimampukan untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan setiap hari kami. Demikian juga mampukan hamba untuk dapat menguraikan firman-Mu Tuhan dengan benar, agar kasih karunia Tuhan saja ada bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 16 ayat pertama hingga ke-8. Sabda Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Markus 16 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Hendaklah firman Tuhan tinggal dalam hati dan diri kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hadir saat ini dalam ibadah Paskah, masa raya Paskah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ketika orang menulis sebuah autobiografi seorang tokoh, maka akhir dari cerita itu adalah biasanya kematian, saat kematian dari tokoh tersebut. Ketika sampai pada akhir kehidupan si tokoh, yaitu kematiannya, maka buku itu akan selesai. Tidak ada kelanjutannya. Ya, karena itulah manusia. Tetapi beda. Kematian bukanlah akhir bagi Kristus. Dan itu yang dicatat oleh Markus secara khusus. Akhir dari kisah perjalanan kehidupan Yesus yang dia catat dan menjadi kesaksian imannya tidak berakhir pada kematian Yesus. Tidak. Tetapi berakhirnya pada kebangkitan Yesus. Bukan pada kematian Yesus. Dan ini berbeda dengan para penulis autobiografi umumnya. Tidak. Markus mencatat bahwa akhir dalam seluruh pencatatan tentang Injil Tuhan itu adalah ketika Yesus bangkit. Karena kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan Allah. Bukti kemenangan Allah atas kuasa dosa. Dan itu berarti kita manusia beroleh penghapusan dosa dan hidup kekal menjadi milik kita. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi tanda sekali lagi Allah itu berkuasa. Dan yang menjadi menarik ibu bapak adalah Markus juga mencatat bukan sekedar Allah yang berkuasa yang boleh merasakan satu sukacita yang indah bagi kita manusia. Tapi ada beberapa hal menarik yang dicatat oleh Markus. Saya mencatat di sini ada beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa ini yang dirubah hidupnya oleh Markus. Ini dicatat oleh Markus. Kita perhatikan para perempuan, dicatat di sini namanya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome. Ini para perempuan-perempuan, ibu-ibu yang dekat dengan Yesus selama pelayanannya. Mereka adalah ibu-ibu biasa, para perempuan biasa yang memang dekat dengan Yesus. Tetapi ketika peristiwa kematian Yesus, mereka juga tidak terlalu berani, punya keberanian untuk dekat dengan jenazah Yesus. Sampai pada saatnya jenazah Yesus itu dikuburkan, tidak ada mereka keberanian untuk mendekat. Tetapi ketika hari Sabat sudah lewat, keberanian muncul dalam diri mereka. Mereka memberanikan diri untuk menuju kubur Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, ketakutan awal ada dalam diri mereka. Ketakutan ada dalam diri mereka pada awalnya. Tetapi ketakutan itu dirubah oleh Tuhan. Dan ini catat oleh Markus. Perempuan-perempuan ini punya keberanian yang besar. Kenapa? Karena punya keberanian besar. Karena kalau mereka ke kubur, pastinya mereka akan berjumpa dengan penjaga-penjaga kubur yang notabene adalah tentara-tentara yang menjaga kubur. Karena Yesus adalah sosok yang dianggap tokoh kontroversial pada saat itu, yang akan menjaga kubur. Lalu juga perempuan-perempuan ini pastinya punya tantangan batu besar yang menutup kubur Yesus itu. Tenaga mereka bertiga tidak akan mampu mendorong batu itu, tidak akan kuat. Siapa yang akan mendorong? Tapi mereka tetap berani berjalan di pagi buta menuju kubur Yesus. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa ini? Ternyata mereka boleh sampai dengan aman ke kubur Yesus tanpa ada halangan. Bahkan tantangan yang besar yang mereka pikir akan menjadi halangan besar mereka, Tuhan hapuskan. Batu besar yang menutup kubur Yesus sudah tersingkir. Ibu bapak,
perempuan-perempuan ini yang dari dulu awalnya adalah penakut atau ketakutan dengan peristiwa yang ada, menjadi berani karena Tuhan memberkati mereka. Peristiwa kebangkitan Kristus membuat para perempuan ini menjadi tokoh-tokoh yang berani. Dan perhatikan yang kedua, para murid juga dikatakan, para murid yang tadinya takut untuk menyatakan siapa Yesus. Ingat Petrus sampai menyangkal 3 kali kan? Yang lainnya sudah lari kemana-mana. Tetapi perhatikan ayat 8, firman Tuhan menyaksikan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Para murid yang awalnya bersembunyi, ketakutan juga, tidak berani menyatakan bahwa Yesus itu guru mereka, Tuhan mereka, Mesias yang tadinya Petrus sudah katakan. Mereka tidak berani menyaksikan itu. Mereka malah bersembunyi, menyembunyikan identitas mereka. Ketika Yesus bangkit, semua itu berubah menjadi keberanian untuk menyatakan, betul, saya adalah murid Yesus dan ialah Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia. Dan tidak takut-takut mereka menyatakan kebenaran Tuhan itu. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan adalah puncak dari kehadiran Allah di dunia ini. Bukan kematian, tetapi kebangkitan. Dan ini dicatat dengan pas oleh Markus. Ketika kebangkitan itu terjadi, hal-hal yang dulunya menjadi hal-hal yang kalau boleh saya pakai istilah negatif, ketakutan, ketidakberanian bersaksi tentang Tuhan, dirubah menjadi satu keberanian untuk menjumpai jenazah Yesus, para perempuan. Menjadi satu keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan dalam diri para murid. Dan lihat, kasih Tuhan menyertai mereka. Ibu bapak, hari ini kita bersama merayakan masa raya Paskah. Apakah kita juga sudah dirubah di dalam Tuhan? Atau kita masih dalam hidup manusia lama, takut bersaksi, takut menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, takut menunjukkan identitas, prinsip hidup Kristiani kita. Apakah kita masih hidup dalam dunia seperti itu? Masih ikut-ikut dengan apa kata dunia? Masih jauh dari persekutuan? Atau kita sudah berubah karena kita menghayati kebangkitan Kristus sebagai bukti kuasa Allah yang nyata bagi kita manusia. Yesus, Sang Juru Selamat, sudah hadir bagi kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa, membuat kita hidup lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Lebih dekat lagi pada Tuhan. Lebih berani bersaksi tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah lakukan semua itu dengan benar? Berubah menjadi manusia-manusia baru. Bukan tinggal terus menjadi dalam diri kehidupan manusia lama. Apakah kita sudah melakukan itu dalam hidup kita? Ingat, Kristus sudah bangkit. Dan itu berarti haruslah merubah sikap, cara pandang hidup kita. Menjadi cara pandang, menjadi sikap hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kebangkitannya tidak menjadi sia-sia juga bagi kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sebagai manusia baru. Tidak lagi manusia lama. Bersaksi tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.